Teman-teman yang sekarang usianya 20 tahun, mungkin makan apapun masih ngerasa, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, gendut dikit nggak masalah lah, buncit nggak masalah lah. Tapi nanti ya, ketika kita sudah melakukan itu berpuluh-puluh tahun, kemudian kita mengalami sakit degeneratif, barulah di situ kita memanen apa yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Halo teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Bang Syaiha. Ya, saya mau disclaimer dulu, saya bukan dokter ya teman-teman. Saya bukan dokter, bukan nakes ya. Jadi semua konten-konten saya adalah berdasarkan apa yang saya tahu, pengetahuan saya, kemudian dari baca-baca, dari nonton video. Jadi murni hanya opini ya. Jadi teman-teman ketika menonton saya dan ini adalah sebuah opini saja, maka teman-teman boleh percaya, boleh tidak. Dan mungkin banyak salahnya. Jadi teman-teman wajib untuk kira-kira mencari data lain, sumber lain atau penelitian-penelitian lain yang bisa jadi itu jauh lebih valid dan lebih bermanfaat. Oke, baik teman-teman, ini ada komentar yang menarik ya, ada komentar yang menarik di salah satu video saya, beliau berkata kalau untuk imunisasi pada anak gimana tanggapannya mas katanya. Soalnya di lingkungan saya sangat fanatik dengan imunisasi pada bayi, baik. Jadi ini tentang imunisasi, tanggapannya gimana? Yang pertama saya mau bahas ini ya, kemarin ketika nonton podcastnya Deddy Kobuzer yang mengundang seorang dokter, di situ dikatakan bahwa dokter itu berkata bahwa penyakit zaman dulu dengan penyakit zaman sekarang itu sudah mengalami pergeseran atau sudah berbeda sekali dengan yang dulu dan yang sekarang. Bedanya di mana? Ya, bedanya di mana? Bedanya adalah kalau zaman dulu, sakit-sakit zaman dulu itu terjadi sebagian besar karena infeksi. Ada infeksi bakteri, ada infeksi virus. Oke, jadi ada dua. Jadi kalau misalkan ada infeksi, bakteri atau virus, di saat bersamaan tubuh kita nggak kuat, maka kita akan mengalami sakit. Contohnya misalkan ketika kita flu, influenza, itu terjadi karena infeksi bakteri. Kemudian, influenza itu virus ya, virus influenza. Kemudian polio itu juga terjadi karena infeksi. Kemudian apalagi? Hepatitis ya, hepatitis, kemudian tipes dan seterusnya itu terjadi karena ada infeksi, baik itu infeksi bakteri atau infeksi virus. Nah itu adalah sebagian besar sakit-sakit zaman dahulu itu karena hal itu, karena infeksi. Nah kemudian ya orang-orang dulu mengetahui bahwa oh ini kalau kita kemasukan virus ini jadi flu. Lalu kemudian mereka meneliti ya dunia farmasi, medis dan seterusnya melakukan penelitian sehingga muncullah vaksin-vaksin itu. Vaksin ya kan, ada vaksin A, vaksin B, kemudian ada yang kemudian vaksin ini muncul juga imunisasi ya agar bayi-bayi itu diberi imunisasi sehingga ketika terjadi infeksi bakteri atau virus tubuhnya bisa lebih kebal. Ya, kita berterima kasih lah dengan kejadian-kejadian itu, penelitian itu sehingga kemudian bayi-bayi zaman sekarang itu tingkat kematiannya lebih rendah daripada bayi-bayi zaman dulu. Jadi bayi-bayi zaman dulu ketika imunisasi belum ada, vaksin-vaksin belum dikembangkan dengan baik, itu tingkat kematiannya lebih tinggi daripada bayi-bayi zaman sekarang. Itu menurut pendapat saya ya. Bedanya dengan yang sekarang ya, penyakit-penyakit zaman sekarang itu sebagian besar ya adalah penyakit-penyakit degeneratif, oke? Jadi penyakit-penyakit zaman sekarang itu sebagian besar degeneratif. Penyakit-penyakit degeneratif ini contohnya adalah kayak kita sakit asam urat, ya kan? Sakit jantung koroner, hipertensi, gagal ginjal, diabetes, ya kan, glukoma dan seterusnya itu, ya kan, stroke. Nah itu adalah penyakit-penyakit yang muncul bukan karena kita kemasukan bakteri atau virus, tapi karena kita mengalami yang namanya sakit degeneratif. Nah, penyebab sakit degeneratif bukan karena bakteri atau virus, tapi karena sindrom metabolik. Oke, saya perjelas karena apa? Sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu terjadi adalah karena kita bertahun-tahun, ya kan, berpuluh-puluh tahun kita melakukan ya makan yang berlebihan, gula darah yang selalu tinggi, perut yang selalu buncit, lemak yang selalu ditumpuk nggak dibuang-buang, maka lama-kelamaan berpuluh-puluh tahun kemudian baru kita memanen hasilnya.
Teman-teman yang sekarang usianya 20 tahun, mungkin makan apapun masih ngerasa, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa lah, gendut dikit nggak masalah lah, buncit nggak masalah lah. Tapi nanti ya, ketika kita sudah melakukan itu berpuluh-puluh tahun, kemudian kita mengalami sakit degeneratif, barulah di situ kita memanen apa yang sudah kita lakukan berpuluh-puluh tahun. Nah, itulah yang terjadi zaman sekarang teman-teman. Zaman sekarang itu kalau kita ke rumah sakit, sakit apa? Oh dia diabetes, apa? Gagal ginjal, kenapa? Stroke, kenapa? Hipertensi, kenapa? Jantung koroner dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kebanyakan orang yang masuk ke rumah sakit zaman sekarang kan gara-gara itu. Kenapa? Karena sindrom metabolik. Sindrom metabolik itu apa? Karena makannya, minumnya selama ini selalu salah. Dan salahnya itu nggak setahun 2 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun lamanya. Jadi ada 2 perbedaan tuh. Perbedaannya adalah kalau zaman dulu infeksi, kalau zaman sekarang karena sindrom metabolik. Kalau yang sakitnya karena infeksi bakteri atau virus, maka pengobatannya ya kita divaksin, kalau masih bayi ada imunisasi, kemudian antibiotik. Nah, makanya obat-obat itu sudah ada karena zaman dulu memang sakitnya itu. Tapi kalau sindrom metabolik, sakit degeneratif, itu obatnya apa? Obatnya adalah mau tidak mau kita ngerubah gaya hidup. Makanya saya di channel ini sedikit banyak membahas tentang gaya hidup yang saya jalani, yaitu ketofastosis. Nah, dari penjelasan ini ya, kemudian saya akan jawab pertanyaannya gitu ya. Pertanyaannya kan bagaimana tentang imunisasi ya. Kalau saya pribadi ya, ini di luar konteks apapun, ini opini. Kalau saya pribadi, anak-anak saya itu saya imunisasi. Ya, kenapa? Karena saya tahu bahwa imunisasi sudah berkembang cukup pesat, kemudian teknologi terus juga berkembang. Jadi saya beranggapan bahwa imunisasi terutama buat anak-anak itu penting sekali agar ketika masuk virus, flu atau apapun, karena sudah divaksin maka tubuh anak saya akan lebih kuat menghadapi virus itu. Gitu loh. Itu kalau saya pribadi. Nah, untuk imunisasi, maka kalau saya pribadi anak-anak saya imunisasi. Nah, kalau nggak imunisasi gimana? Ya, kalau tidak imunisasi itu pun tidak masalah, terserah teman-teman gitu aja. Terserah teman-teman karena semua ada resikonya masing-masing kan. Yang sudah diimunisasi ada resikonya, yang belum imunisasi juga ada resikonya. Kita tinggal percaya yang mana. Nah, kalau saya seperti itu saja, sesimpel itu saja. Karena saya percaya bahwa untuk meminimalisir sakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, itu salah satunya adalah menggunakan vaksin, ya, imunisasi dan seterusnya, maka anak-anak saya itu saya imunisasi. Walaupun ya teman-teman, kalau mengikuti saya, teman-teman tahu bahwa saya itu polio kaki kanannya. Kaki kanan saya itu polio. Saya dulu ketika kecil itu adalah satu-satunya anak ya dari bapak dan ibu saya. Jadi bapak dan ibu saya itu punya 4 anak dan saya satu-satunya anak yang imunisasinya lengkap, tapi saya tetap kena polio. Jadi kaki kanan saya itu polio, teman-teman. Jadi saya menyadari bahwa walaupun sudah divaksin, ya, yang namanya kita infeksi bakteri atau virus itu bisa kena juga. Jadi vaksin ini hanya untuk mencegah atau mengurangi resiko, ya kan? Atau untuk pencegahan lah. Kalaupun masuk, resikonya lebih rendah dibandingkan yang tidak diimunisasi. Saya percaya itu, makanya kemudian anak-anak saya itu diimunisasi. Nah, kalau teman-teman tidak imunisasi, ya nggak masalah juga, silahkan. Kalau memang tidak ada kewajiban, apalagi ada pilihan. Boleh nggak imunisasi ya terserah gitu. Boleh iya, boleh tidak ya silakan. Berarti sesuai dengan keyakinan teman-teman aja. Kalau yakin tidak imunisasi lah, insya Allah kuat ya silahkan. Ya kan? Kalau yakinnya bahwa imunisasi aja lah biar kuat ya silahkan. Jadi kalau saya pribadi kalau ditanya menurut Mas Saiha, Bang Saiha tentang imunisasi tanggapannya gimana? Tanggapan saya seperti itu. Saya sudah menjelaskan tentang bahwa sakit zaman dulu itu ada infeksi, kemudian maka timbullah ada vaksinasi, ada imunisasi, kemudian ada antibiotik dan seterusnya. Itu kan muncul karena dulu kejadiannya sebagian besar orang-orang sakit karena infeksi. Nah, kemudian kalau zaman sekarang itu degeneratif. Nah, tapi ya penyakit-penyakit yang infeksi itu kan masih tetap ada. Nah, makanya kemudian anak-anak saya itu diimunisasi. Nah, gitu teman-teman. Dan saya sendiri ngerasain ketika anak-anak saya sudah diimunisasi itu jauh lebih kuat gitu. Jauh lebih kuat misalkan ini kan anak saya bertiga ya. Nah, kalau dulu ketika yang anak paling kecil ini belum diimunisasi divaksin influenza, kan ada vaksin influenza ya. Saya lupa tuh beberapa bulan lalu lah. Itu sebelum divaksin influenza itu anak saya
kalau abangnya misalkan pilek batuk, itu yang kecil juga ikut ya, ikut pilek batuk, kemudian bisa sampai seminggu 2 minggu nafsu makannya berkurang, berat badannya kemudian turun dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian setelah dilakukan vaksin influenza, itu sekarang anak saya yang ketiga kalau ada yang pilek atau batuk, anak saya yang ketiga itu jauh lebih kuat, tidak terkena flu dan seterusnya dan bisa lebih kuat lagi, berat badannya stabil, makannya juga tidak turun nafsu makannya, dan itu kan sebuah kebaikan juga gitu. Jadi saya walaupun menyampaikan pola hidup sehat, saya masih dalam tanda kutip kalau teman-teman sakit ya ke dokter lah. Ke dokter diperiksa, lalu lihat apa opini dokter, kemudian kita cari opini yang lain, lalu kita memilih yang mana yang akan kita jalankan. Kalau memang sudah sakit banget ya tetap ke dokter, tetap berobat dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya memang menjalankan ketofastosis, tapi saya menganjurkan kepada teman-teman semua kalau memang sudah sakitnya parah misalkan gitu ya, kemudian ya ke dokter, periksa ke dokter apa masalahnya, baru kemudian dengarkan opini dokter. Kalau perlu memang kalau butuh dan harus minum obat dokter ya diminum. Lalu kalau sudah membaik baru bisa menjalankan hal-hal yang lain. Nah itu opini saya ya tentang imunisasi. Jadi teman-teman silahkanlah ya pelajari baik-baik, ikuti keyakinannya teman-teman sekalian. Kalau memang ada pilihan boleh tidak boleh enggak, boleh iya boleh tidak gitu ya, maka teman-teman ya sudah, mau iya silakan, mau tidak juga silakan. Yang penting ketika kita mengambil keputusan, kita tahu konsekuensi apa yang akan kita dapati, dan kalau menurut kita konsekuensinya nggak masalah ya silakan lakukan itu saja ya. Nah ingat cari info di tempat yang lain juga, nah, karena menurut saya cuma itu saja. Terima kasih teman-teman sudah menonton, semoga ada manfaatnya. Kalaupun tidak ada manfaatnya di skip saja ya. Sampai jumpa di video yang lain. Bye-bye.